Shalom bagi kita semua, nama saya Emilia Aritonang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu micro teaching yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan. Dalam video ini saya akan mengajar kepada kelas 7, namun dalam video ini saya tidak menggunakan audiens ataupun peserta didik dikarenakan sistem yang diberlakukan pada saat ini yaitu sistem social distancing. Baiklah, saya akan memulai pembelajarannya yaitu mengenai memahami pengampunan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa pengampunan ini artinya pembebasan dari hukuman ataupun pembebasan dari suatu tuntutan. Dan yang biasa kita dengarkan bahwa pengampunan itu artinya kita dapat memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Dalam Matius yang ke-18 ayat yang 21 sampai 35 yaitu mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Dikatakan di sana bahwa kita mengampuni orang lain itu sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya bukan kita memaafkan orang lain itu sebanyak 70 kali atau 7 kali ataupun 490 kali. Namun artinya di sini kita memaafkan orang lain itu tidak terhingga, tidak terbatas ataupun tidak terhitung. Dan tidak mungkin juga kita memaafkan orang lain ataupun mengampuni orang lain itu dengan cara menghitung-hitung. Misalnya si A yang telah berbuat salah kepada kita, kita maafkan, kita hitung 1, si B 2, si C 3 dan seterusnya. Namun mengampuni ini sangatlah sulit dilakukan. Dan itulah yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah untuk mengampuni orang lain. Misalnya seperti ini. Jika saat kita kecewa, yang kita lakukan biasanya adalah marah, balas dendam, ataupun memfitnah orang tersebut. Namun jika kita dekat kepada Tuhan, jika kita sudah menerima Tuhan di dalam diri kita, maka dengan mudah kita akan mengampuni orang tersebut. Dan sebaliknya, jika kita tidak menerima Tuhan di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah balas dendam, marah, memfitnah orang tersebut. Dan yang terjadi jika kita melakukan hal negatif tersebut, kita akan berbuat dosa dan hidup kita tidak akan bahagia. Dengan mengampuni ini kita akan lebih bahagia, karena balas dendam yang ada dalam diri kita tadi kita lepaskan dari diri kita dan membuat diri kita itu menjadi lebih bahagia dan rileks. Dan mengampuni ini juga selalu lebih indah daripada tidak mengampuni. Kita tahu bahwa pengampunan ini sangatlah sulit dilakukan. Kenapa sangat sulit? Karena kita belum bertobat, karena kita belum berada di dalam Tuhan. Dan semua itu diakibatkan karena iblis. Iblis selalu menggoda kita supaya kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus melakukan pengampunan tersebut? Karena dikatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita supaya Tuhan juga mengampuni kita. Padahal kita tahu bahwa tak seorang pun pantas untuk diampuni. Dan untuk itu, supaya kita diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 dikatakan bahwa Yusuf yang telah dijual oleh saudara-saudaranya tetapi tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya. Oleh karena itu Yusuf pun mendapat berkat daripada Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menghapus dosa kita semua. Dia dicaci maki oleh manusia, dia diludahi,
dia disuruh memikul salib, dia juga dibunuh. Tetapi apa yang ia katakan? Ia dapat mengampuni orang lain ataupun manusia yang telah bersalah kepadanya. Apa yang ia katakan? Ia mengatakan bahwa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu. Itulah yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita saat ini, kita semua dapat mengampuni orang dengan mudah seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni manusia. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya akan membawakan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 36. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.